kalau kita lihat kembali ke awal yang Kiai sampaikan tadi, di tengah euforia semangat Islamisasi di Indonesia yang ingin menempatkan zakat sebagai salah satu kepentingan umat Islam yang merasa bahwasanya kalau ini nggak dijalankan di Indonesia tuh kita nggak bakal masuk surga lah gitu ya. Dikaitkan juga dengan ini, dengan ketika Rasulullah wafat digantikan Abu Bakar, kan tiga yang diperangi gitu, tiga diperangi nabi palsu, kaum munafik dan yang tidak apa membayar zakat ya, orang-orang yang Iya. enggan membayar. Artinya orang melihat bahwasanya memang orang yang enggan bayar zakat ini diposisikan sama oleh oleh Abu Bakar dengan orang nabi palsu dan juga orang-orang murtad dan munafik ini gitu. Karena harus Mm, diperangi. Yang lain kan tidak diperangi oleh Abu Bakar, tiga ini. mm. Nah, Iya, apakah itu begini. juga argumentasi yang menyebutkan bahwa memang zakat itu sebetulnya sudah keluar dari ranah ibadah dan harus dipaksakan. Jadi kalau nggak bayar ya diperangi gitu. Kalau kita ya dihukum lah gitu kalau sekarang kan dipidana gitu. Gimana ya? Ya, pertama pertama eh, tadi saya katakan karena zakat itu sejak awal saya katakan ibadah, itu soal ibadahnya. Kemudian kalau kita bicara tentang sumber-sumber kekuatan ekonomi, dia bukan sekedar zakat, ya kan? Ada lagi instrumen-instrumen lain, ada instrumen wakaf, ada instrumen sedekah, ada instrumen infak, ya kan? Yang instrumen itu Lagi di zaman barangkali Umar gitu itu ya. udah berkembang ya, ya. Ada kharaj, ada usyur, humus gitu ya. Nah ya, kan begitu banyak instrumen-instrumen fikih yang bisa kita gunakan ketika kita hendak katakanlah menghapus atau mengentaskan kemiskinan. Begitu banyak instrumen lainnya. Nah, instrumen-instrumen itu menurut saya jangan kemudian dimatikan dengan satu keyakinan apa satu pemahaman bahwa hanya zakat yang bisa mengentaskan kemiskinan. Apalagi saya kebetulan dengan beberapa teman-teman di NGO itu kan sering menghitung ya bahwa potensi infak sedekah kita itu sangat besar ya kan. Kita di Indonesia lah ya, kita di Indonesia. Kemudian ini mungkin sekedar cerita sedikit di luar tema begitu ya. Saya dengan teman-teman itu kan mendirikan NGO Islamic Relief ya. Islamic Relief di Indonesia, Islamic Relief cabang Indonesia begitu. Dan di sana ada Pak Abdullah Hashemawa, kemudian ada Pak uh, apa namanya Pak Karnain dan yang lain sebagainya. Yang pada intinya ketika kita bicara tentang potensi potensi infak, potensi infak itu sangat besar ya kan, di luar soal zakat ya kan, di luar soal zakat. Jadi sekali lagi karena menurut pendapat saya dia adalah ibadah, maka saya stick pada satu keyakinan itu. Jadi saya ingin menceritakan kenapa sih orang gila itu tidak punya beban zakat ya, karena tidak paham kitab syar'i. Ketika dia tidak paham kitab syar'i, maka kepada hartanya pun, walaupun itu hartanya bermiliar-miliar, dia tetap tidak kena beban zakat. Kecuali kalau gilanya gila perempuan, itu lain cerita lah itu ya. Nah, ini kayak kita, Ya saya menarik ya. bikin, ya, Mungkin begini Pak Roni, Iya. supaya sedikit terarah ya Pak ya, Roni ya. Mungkin nanti Pak Mm-mm. Roni lanjutkan. ya, Tadi Kiai sudah masuk kepada makroekonomi zakat sebagai sumber pendapatan oke. negara. Menurut Pak Roni gimana perkembangan zakat perusahaan dengan berkembangnya sekarang ini saham-saham yang diperjualbelikan gitu, baik di apa ya di bursa efek ataupun di company-company Ya, investment yang sekarang sangat marak gitu. jadi ya, Jadi iya, apakah ya. tidak kehilangan potensi zakat yang saham yang di ini? Pak Roni gimana? Ya, ini maksud saya konteks ini juga saya nggak mau bertanya nanti ke Ya. Kia ya, ini ya. Maksudnya begini. Mm-mm. Artinya kan saham syariah itu yang diperjualbelikan kan tidak tidak seperti LQ45 yang liquid bisa diperjualbelikan lalu ada unsur macam-macam. Artinya dia harus bagi hasil kan konsepnya itu nanti dapat margin dan sebagainya. Nah, konteks inilah saya ingin hubungkan juga. Saya kira karena konsep Islam tetaplah kepemilikan gitu kan. Ya, yang ingin saya tanyakan nanti kembali lagi nanti kita kaitkan tentang ini zakat perusahaan BUMN itu kan satu pertanyaan. Bahwa BUMN itu kan punya pemerintah. Apakah pemerintah ini karena zakat ini pertanyaan saya. Karena pemerintah sendiri kan saksi itibariyah gitu kan. Iya. Artinya dia badan hukum. Nah, itu satu. Ah, ini jadi pertanyaan gitu. Saya kaitkan lagi dengan apa yang Kiai katakan tadi, kan banyak instrumen lainnya. Kenapa? Ini saya tidak tahu nih pendapatnya bagaimana.
bagaimana ini hukumnya zakat untuk perusahaan BUMN tadi itu kan punya pemerintah atau yayasan lah, milik milik bersama. Karena memang kalau kita lihat sejarahnya, separate legal entity itu kan mulanya untuk non profit organization sebetulnya, bukan untuk profit gitu. Nah, kita kalau kita hubungkan lagi dengan saham kan udah jelas saham yang spekulatif di bursa efek Indonesia itu kan ditolak kalau ada bursa syariah yang memang tidak liquid, dia harus punya jangka waktu tertentu. Gimana Kiai memandang tentang Ya, zakat BUMN tadi itu? kan kalau kita tarik ke belakang, terutama tentang negara Ya, kita lah ya, tentang negara kita itu kan boleh dalam tanda petik saya katakan kelanjutan dari POC kan. Ya kan, ya betul ya nggak, benar ya, ya. Ya, hukumnya kelanjutannya dari seperti POC. mana ya. Ya POC Bukan itu kan sudah Belanda berarti, jelas-jelas POC, perusahaan berarti ya Kiai. Ya, perusahaan perusahaan. Negara dagang ya. kan. Iya, Benar. perusahaan Negara ya. dagang kan. Iya. Nah, cuman maka itu ketika kita merdeka, aset-aset yang menjadi milik pribadi ya milik pribadi. Misalnya ramai di Bogor sini yang saya tahu lah, yang saya tahu gitu kan, ada ahli waris dari si Fulan yang orang asing dulu menikah dengan orang sini, orang Sunda, kemudian punya anak cucu orang Indonesia. Itu kan dia kan secara keperdataan mewarisi aset dari orang tuanya yang sebenarnya bukan aset POC, aset pribadi. Nah, itu kan ketika itu dinasionalisasi oleh pemerintah kan tidak bisa, karena itu aset pribadi begitu ya. Yang mungkin aset pemerintah dalam artian aset POC itu mungkin gitu ya. Ya, Istana Bogor lah misalnya, Istana Jakarta gitu ya. Itu kan yang serta merta diambil alih oleh negara karena itu adalah aset penjajah dalam tanda petik adalah perusahaan dagang tadi. Perusahaan dagang yang di backup oleh negara, yang negaranya itu Belanda begitu kan. Nah, entitas negara kita itu kelanjutan dari itu. Nah, kalau entitas kelanjutan dari itu kemudian melahirkan BUMN, BUMN, BUMN dan seterusnya, lalu kita bebankan zakat kan makin mengherankan, makin lebih mengherankan lagi kan. Sementara peran dari perusahaan itu sendiri, terutama BUMN itu kan dia amanahnya adalah memberikan kesejahteraan kepada sebesar-besarnya rakyat kan. Nah, lalu kita bebankan lagi zakat. Maka menurut saya yang benar itu, kalaupun kita mau bebankan, yaitu tadi, mungkin CSR, mungkin pajak, begitu ya, pajak. Tapi ketika disebut zakat, maka shareholder BUMN itu siapa? Shareholder BUMN itu pemerintah. Iya, Ya kan? Ya, bukan saksi pardiah lagi, tapi pemerintah. Ya kan? Kalau mungkin adalah yang katakanlah sebagian sahamnya dimiliki pribadi, ya. bahkan mungkin sangat jarang ya. Kalaupun pribadi, nanti pribadinya itu lewat tangan perusahaan. Ya. Ya misalnya PT Kereta Api Indonesia itu sahamnya sekian persen pemerintah, sekian persen lagi PT X, ya kan? PT lagi gitu kan, badan hukum lagi, bukan saksiah langsung. Hampir tidak ada sebetulnya perusahaan-perusahaan besar itu yang sahamnya langsung kepada perorangan, terutama BUMN maksud saya. Nah, kemudian kita bebankan zakat, kan aneh jadinya. Zakat apa? Pembukuannya sebagai apa? Itu apalagi dari sisi accounting mungkin sangat masalah begitu ya. Ya, ya. Bisa jadi temuan itu kan. Karena soal BUMN ini kan soal yang tidak tuntas, dalam artian begini. BUMN ini sebenarnya boleh rugi nggak sih gitu ya? Kalau dia boleh rugi atau terjadi kerugian, itu korupsi nggak sih kan gitu? Karena itu kan uang negara, dan itu yang terjadi dulu pada Bank Mandiri ketika Pak Icw-Nelu kalau tidak salah, Direktur Utama Bank Mandiri itu kan ditetapkan tersangka itu karena kerugian kan. Tapi para lawyernya mengatakan kalau orang rugi masa dipidana gitu kan? Kan tidak semua dagang harus untung gitu kan? Nah itu penjelasannya panjang lah soal itu. Jadi kalau kita kembalikan kepada aset yang menurut saya dia adalah aset perusahaan dalam artian corporate, maka tetap menurut saya dia tidak bisa atau bukan objek zakat. Jadi bukan muzaki gitu ya, bukan muzaki. Karena syarat muzaki juga kan kaya gitu kan. Kaya itu kan orang, maksudnya kaya itu mampu begitu ya. Maksudnya melekat pada orang per orang. Jadi ketika saya misalnya punya, tadi yang sudah saya berikan contoh, ketika saya punya 10 perusahaan, tidak semua perusahaan saya itu untung, dan tidak semua di akhir tahun saya itu menambah akumulasi kekayaan. Boleh jadi malah rugi ketika di akhir tahun begitu. Boleh jadi seperti itu. Jadi sekali lagi memang soal zakat ini kenapa sih
harus kita paksakan. Kenapa tidak kita gali potensi-potensi atau instrumen-instrumen lain yang punya potensi untuk memberikan kemanfaatan yang lebih besar. Jadi jangan pula karena kita semangat untuk memberikan islamisasi ilmu atau islamisasi hukum lah katakan begitu, tapi justru melanggar syariat-syariat dasar yang diajarkan oleh orang-orang tua kita. Ya, Allah. ini luar biasa nih, Kiai. Ya, Jadi artinya masalahnya nggak ini tercapai. ya, sabar nih. Ya, masalahnya Nah, nggak ini ke tercapai. bagian akhir karena memang kita waktu juga yang membatasi kita. Terkait di ujung pernyataan tadi dari Kiai Inayatul Hasim, Inayah, menurut Kiai apa yang harus sebenarnya menjadi agenda penting dari Basnas ya ujuk-ujuk daripada ngurusin soal zakat perusahaan ini, supaya memang Basnas betul-betul tampil menjadi lembaga yang benar-benar dapat mensejahterakan umat melalui zakat. Kalau ditanya begitu saya terus terang tidak menguasai Basnas. Tapi kalau dalam bayangan saya, Iya. lembaga seperti Basnas itu harusnya tidak dalam kan sekarang sedang ramai istilah cawe-cawe ya. Basnas itu jangan cawe-cawe ngurusin zakat menurut saya. Basnas itu harus pada bicara tentang kebijakan-kebijakan. Jadi jangan juga Basnas ikut ngumpulin zakat lah begitu menurut saya sih. Tapi itu bisa diperdebatkan lah. Tapi menurut saya pribadi karena dia levelnya nasional, kemudian di dalamnya terhimpun para ahli, di sana lebih banyak menurut saya mestinya adalah kebijakan-kebijakan atau polisi yang memberdayakan lembaga-lembaga di bawahnya. Jadi jangan ikut menjadi badan amil dalam artian ambil beneran nih, ambil ngumpulin zakat gitu, bukan itu maksudnya. Harusnya bukan itu gitu. Harusnya. Ya, artinya memang kebijakan Basnas itu harus dijadikan sebagai wujud nyata. Bagaimana yang strateginya ya, strategi tadi terus juga program apa yang dibuat untuk meningkatkan baik sisi pengumpulan maupun penyalurannya ya. Ya, fundraisingnya diserahkan sama yang lain lah gitu ya, mungkin begitu. Tapi kan masalahnya tidak mudah ya, karena kan zakat ini atau filantropi ini kan dasar hidupnya adalah dari kesadaran masyarakat gitu ya. Nah, yang mungkin perlu dilakukan oleh Basnas mungkin adalah edukasi bagaimana memperbanyak muzaki misalnya ya. Bagaimana memperbanyak muzaki itu menjadi tugas Basnas. Kemudian ya itu tadi yang saya bilang, jangan ikut-ikutan jadi amil dalam pengertian amil seperti di tengah masyarakat lah gitu ya, jangan. Karena itu akan berbenturan dengan dengan filosofi dia sendiri sebagai badan yang seharusnya memberikan polisi, memberikan kebijakan, memberikan arahan, memberikan kajian-kajian fikih lah kira-kira begitu. Panduan ya. Iya, semacam panduan dan seterusnya. Mungkin Pak Roni ada ini yang untuk segmen terakhir kita pada malam hari ini. Ada satu hal yang agak menggelitik ini, tentu ada kaitannya. Bagaimanapun juga hukum kan tidak bisa dilepaskan dari politik ya. Melihat kemarin itu saya pernah membaca tentang bagaimana Kementerian Agama lalu menegur beberapa lembaga pengumpul zakat gitu ya, tidak berizin karena bagaimana ini. Jadi artinya di satu sisi kita ini kan negaranya ya bukan negara sekuler, istilahnya ini kan gimana ya, campur tangan pemerintah ke lembaga amil zakat. Sementara masyarakat sendiri kan bisa tumbuh, lembaga-lembaga amil ini sendiri kan harus izin dari kementerian, tentu harus diaudit lagi, segala macam lagi kan, keluar biaya lagi kan. Artinya di situ bagaimana Kiai melihat ini, karena ini cost juga bagi lembaga amil zakat dan lain-lain kalau udah harus audit. Belum lagi kemampuan auditornya juga, auditor zakatnya juga harus kita pertanyakan juga karena memang ternyata masih terbatas lah. Gimana nih kira-kira ya? Ya, lembaga filantropis itu kan modalnya trust ya. Modal paling mahal itu trust dari lembaga filantropis. Kemudian trust itu tidak bisa dipaksa ya. Kalau orang trust itu misalnya si A trust dengan saya gitu ya. Kemudian ya padahal dia bayar zakat ke sana ke sini juga sama, tapi karena dia trustnya dengan si B, maka dia merasa akan nyaman di sana. Kalau soal tadi izin itu kan administratif sifatnya, mestinya di sifatnya itu jangan kemudian dengan langsung punishment, ya kan? Tapi mungkin pembinaan dan seterusnya. Karena begini, banyak orang di kampung-kampung
ya di kampung-kampung itu masih sampai hari ini bayar zakat menjelang Lebaran itu ke apa namanya dukun beranak, ya kan? Itu kan sebenarnya warisan yang diwariskan oleh orang-orang tua kita dulu. Untuk pertama dia bersyukur, yang kedua dia silaturahim, mempertahankan silaturahimnya. Yang jangan kemudian yang kayak gini dimusuhin. Iya, Jangan iya, bayar zakat tuh, yang benar ke UPZ ke sini. Jangan. Itu justru yang menghidupkan masyarakat kita secara tradisional. Itu. Nanti kalau mohon maaf lah, kalau misalnya ibu-ibu atau nenek tua yang sudah biasa nerima zakat di akhir tahun, kemudian diaudit gitu ya. Sementara itu bisa kita bayangkan, apalagi kalau ada sanksi pidananya kan gitu. Ada sanksi pidananya dan itu dimuat soal lembaga penerima zakat kan ada sanksi pidananya begitu ya. iya. Nah itu maksud saya itu kan warisan yang terbangun dari budaya masyarakat kita yang sudah ajeg, sudah pakem, jangan kemudian dirusak atau katakanlah ditawarkan dengan yang baru yang sebenarnya tidak mereka pahami begitu. Justru itu bukti bahwa kita itu membangun silaturahim, membangun social coherence, membangun social responsibility dan seterusnya gitu ya. Itu mungkin. Jadi kalau tadi jadi panjang saya ngomong, kalau tadi itu Ya. secara zakat kita yakin dia satu ibadah, di sisi lain hal-hal kecil seperti itu melahirkan mutual understanding, mutual common sense dan seterusnya. Saya kira begitu. Ya, luar biasa. Terima kasih sekali pencerahan-pencerahan yang disampaikan oleh Kiai Inayatullah Hashim. Mohon maaf. Kita punya punya pencerahan baru ini, bahwasanya memang dengan kembali meletakkan zakat sebagai salah satu elemen ibadah mahdoh, makanya kalau orang boleh mengatakan tidak satu jalan ke ya. Kalau kita tidak satu jalan menuju surga atau keberkahan harta. Harta kita bisa bersihkan dengan yang lainnya. Tapi untuk zakat, karena ini bagian dari ibadah, maka dia harus tunduk pada cara-cara yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu ya, ya? Saya kira demikian. Artinya kita tidak mematikan semangat atau memadamkan lampu yang terang untuk membentangkan jalan bagi implementasi hukum zakat di Indonesia, tapi ya tetap kembali pada konsep kita punya warisan, kita punya pemikiran para ulama yang harus kita pegang, sehingga tetap zakat ini harus kita implementasikan. Dan kalaupun mau menggali potensi lainnya, banyak nomenklatur lain yang bukan zakat, tapi juga sangat potensi untuk mensejahterakan umat kita ini. Jadi sekali lagi, Kiai Inayatullah Hashim, kami dari Akademik TV memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, kemudian bermohon kepada Allah semoga Kiai selalu sehat dalam lindungan Allah. Amin. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol lonceng Akademik TV. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.